Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-34. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallahu. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Allah SWT berfirman dalam ayat yang mulia ini, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34. Allah SWT mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Ay ar-rajul qayyimun 'alal mar'ah wa huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakim 'alaiha. Maksudnya laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, dia adalah sebagai yang membimbingnya dan juga yang mendidiknya. Maka laki-laki, kata Allah SWT, menjadi pemimpin bagi wanita dalam artian pemimpin di sini adalah yang memberikan bimbingan, yang mengatur, yang mengayomi dan yang mendidik. Maka seorang laki-laki berkewajiban mendidik istrinya. Ini makna dari qawamun atau qayyum, artinya pemimpin. Maka kepemimpinan laki-laki di sini adalah dalam rangka mengayomi dan mendidik istrinya. Dan laki-laki diciptakan oleh Allah SWT sebagai pemimpin sesuai dengan sunnah kauniyah yang Allah ciptakan pada diri laki-laki, bahwasanya laki-laki lebih kuat dari secara fisik, lebih sabar, akalnya lebih kuat daripada wanita, dan juga lebih sabar. Maka dengan inilah Allah SWT menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Allah SWT mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bahwasanya Allah SWT menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas wanita. Apa sebabnya? Karena bima faddalallah, terhadap apa yang Allah sudah lebihkan. Maka Allah SWT melebihkan laki-laki di atas wanita dari sisi agamanya, dari segi kesabarannya, dari segi fisiknya. Maka ini sudah takdir dari Allah SWT, bahwasanya laki-laki secara takdir lebih kuat daripada wanita secara fisik, agamanya dan akalnya. Oleh karena itulah dia berhak menjadi pemimpin bagi wanita. Kemudian Allah SWT mengatakan,
wa bima anfaqu min amwalihim. Dan juga Allah SWT menjadikan laki-laki sebagai pemimpin juga karena sebab laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya dari harta mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kepemimpinan seorang laki-laki dalam rumah tangga itu dilihat dari sisi seorang laki-laki berkewajiban memberikan pendidikan yang baik kepada istrinya, terutama pendidikan agamanya, kemudian juga memberikan nafkah baik yang lahir ataupun yang batin, memberikan infak, memberikan nafkah kepada istrinya, baik itu mulai dari mahar dan seterusnya. Ini adalah kewajiban laki-laki, dan karena itulah laki-laki dianggap menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, kalau seandainya seorang suami tidak menjalankan wadhifah atau tugasnya ini, yaitu dia mendidik istrinya, mengayomi, membimbing istrinya, memberikan nafkah. Kalau dia tidak melakukan itu, maka berarti tidak melaksanakan tugas sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Maka oleh karena itu, secara tidak langsung di sini Allah SWT menjelaskan kepada kita laki-laki bahwasanya ketika kita menjadi seorang suami, maka kita adalah pemimpin yang kewajiban kita adalah membimbing, mengajak, mendidik istri, begitu juga memberikan nafkah kepada istri. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa kewajiban kami sebagai seorang suami terhadap istrinya? Kata Nabi SAW, antut imaha idza ta'imta. Anda beri dia makan kalau Anda makan. Wa antaksuha idza tasaita. Dan juga Anda beri dia pakaian kalau Anda memakai pakaian. Ini kewajiban. Ini makna dari qayyum atau pemimpin. Seorang memberikan nafkah kepada istrinya, dan dengan itulah dia menjadi pemimpin di rumah tangga, termasuk juga dalam hal mendidik istrinya. Kemudian Allah SWT mengatakan, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Adapun wanita yang soleh, yaitu solehat, ini Allah SWT menyebutkan di sini fas-salihatu qanitat. Ayat ini menjelaskan siapa atau bagaimana ciri wanita yang solehat. Allah SWT mengatakan fas-salihat, adapun wanita-wanita yang soleh, qanitat, mereka adalah orang-orang atau wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Qanitat artinya taat, tunduk dan patuh kepada Allah, kemudian kepada suaminya. Nabi SAW mengatakan, khairun nisa imra'atun idza nadharta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa fi malika. Kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita, kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita adalah yang kalau Anda melihat kepadanya, dia bisa menyenangkan Anda. Kemudian kalau Anda perintahkan dia, dia taat kepada Anda. Dan kalau Anda tidak ada di rumah atau tidak bersamanya, dia mampu menjaga dirinya dan harta Anda. Ini sebaik-baik wanita. Maka wanita yang baik itu adalah yang dia salah satu sifatnya taat kepada suaminya. Maka ketaatan ini adalah satu sifat atau ciri wanita yang solehah, taat kepada suami. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannah aw udkhilil jannata min ayyil abwabi syi'ti. Kata Nabi SAW,
wanita mana saja, atau jika seorang wanita dia melaksanakan sholat yang 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan dirinya, kemudian mentaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang Anda inginkan. Maka di sini ukhtil muslimah, coba kita dengarkan perkataan Nabi SAW di sini. Seorang wanita kalau dia ingin masuk surga cuma melakukan 4 hal saja. Kata Nabi tadi, idza shallatil mar'atu khamsah. Pertama, dia menjaga salat yang 5 waktu. Ini yang pertama. Kemudian wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, memakai hijab yang syar'i. Kemudian wa ata'at laha, atau wa ta'at zaujaha, yaitu dia mentaati suaminya, taat kepada suami. Kemudian dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah Anda ke dalam surga dari pintu mana saja yang Anda inginkan. Maka ini menunjukkan ketaatan kepada suami adalah satu ciri, salah satu ciri wanita itu dikatakan solehah. Jadi wanita solehah bukan nggak mesti dia harus banyak puasa Senin Kamis atau puasa sunnah. Tidak mesti seperti itu. Tapi wanita solehah kuncinya disebutkan oleh Nabi SAW ada 4 tadi. Kalau Anda sebagai wanita muslimah ingin masuk dalam surga, amalannya 4 saja, nggak banyak-banyak. Ya, cukup 4. Jaga sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian jaga kehormatan diri, berhijab yang syar'i, kemudian taat kepada suami. Kalau Anda taat kepada suami, itu ciri Anda adalah wanita solehah. Maka apalagi di zaman sekarang perlu kita sedikit lebih menyinggung atau membahas tentang ketaatan kepada suami. Di zaman sekarang propaganda orang-orang musyrik dan orang-orang kufar yang mereka menyerukan persamaan gender dan sebagainya, sehingga para wanita merasa lebih hebat daripada suaminya. Kita mendengar dan melihat juga kadang ada wanita yang dia merasa lebih hebat daripada suaminya, mungkin karena gaji atau pendapatannya lebih hebat, lebih besar daripada suaminya, pendidikannya lebih tinggi daripada suaminya, sehingga dia merasa lebih hebat, sehingga dia tidak mau taat kepada suaminya. Ini bukan wanita yang solehah. Ciri wanita yang solehah adalah taat kepada suaminya. Anda, wahai ukhtil muslimah, sehebat apapun Anda, setinggi apapun pendidikan Anda, sebesar apapun gaji Anda, wajib taat kepada suami. Tidak boleh merendahkan dia. Tidak boleh suara Anda lebih tinggi daripada suami Anda. Coba kita dengar Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang kita sering mendengar ini. Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Nabi SAW, kalau aku menyuruh, kalau seandainya syariat Islam ini membolehkan, maka aku akan suruh. Kata Nabi SAW, kalau aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang atau kepada orang lain, sungguh aku akan menyuruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Min idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami terhadap dirinya. Coba kita renungkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan apa? Kalau seandainya aku bisa menyuruh atau boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, sungguh aku akan menyuruh wanita sujud kepada suaminya. Nabi tidak mengatakan sungguh aku akan menyuruh anak sujud kepada orang tuanya, tidak. Nabi tidak mengatakan budak sujud kepada tuannya, tidak. Atau rakyat kepada pemimpinnya, atau anak buah kepada atasannya, tidak. Tapi Nabi mengatakan, sungguh aku akan menyuruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan hak suami yang sangat besar. Maka seorang wanita yang salehah adalah yang dia taat kepada suaminya. Maka ini salah satu ciri. Anda walaupun banyak berpuasa sunnah, banyak bersedekah, berderma, bersosial misalnya, tapi kalau tidak taat sama suami, tidak dianggap wanita salehah.
menurut Allah dan Rasulnya. Walaupun mungkin orang lain menganggap bahwasanya oh ini orang ini dermawan dan sebagainya. Tapi kalau Anda tidak taat sama suami, tidak ada harganya Anda di hadapan Allah SWT dan Rasul. Maka ciri wanita salehah adalah taat kepada suami selama tentunya perintah suami tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan syariat. Ini batasannya. Tentunya kalau seandainya perintah suami ini bertentangan dengan syariat, tidak boleh. Tapi selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib hukumnya untuk ditaati. Walaupun itu bertentangan dengan pendapat Anda atau keinginan Anda sendiri sebagai seorang wanita atau sebagai seorang istri. Maka ketaatan kepada suami ini sangat penting, ya, terutama di zaman kita sekarang. Kadang ada wanita yang lebih tinggi pula suaranya daripada suaminya. Kadang ada wanita yang menganggap remeh suaminya. Padahal di satu sisi dia mungkin karena pendidikannya lebih tinggi, gajinya lebih besar dan sebagainya. Ini bentuk nusyuz yang nanti akan dijelaskan, yaitu durhaka kepada suami. Maka ini tidak dibolehkan. Mari kita dengar, ada wanita-wanita di zaman dahulu, wanita solehah di zaman dahulu. Mereka mengatakan, kami kalau berbicara kepada suami kami, ka'annana nukallimul muluk. Mereka mengatakan kami seolah-olah berbicara dengan seorang raja. Begitu potret wanita-wanita soleh di zaman dahulu. Mereka ketika berbicara dengan suaminya seperti berbicara dengan raja. Bagaimana seorang kalau bicara dengan raja? Merendahkan suaranya, taat patuh pada perintahnya. Begitu ciri wanita yang soleh. Dan itulah kata Nabi SAW, salah satu ciri wanita yang terbaik di dunia ini. Jadi wanita yang paling baik di dunia ini bukan yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi jabatan, yang paling cantik, tidak. Tapi yang paling taat kepada suaminya selama tentunya perintah suami tidak bertentangan dengan syariat. Maka ini ciri pertama. Wanita yang salehah adalah qanitat, taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Tadi sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ini hak Allah, ketaatan kepada Allah. Kemudian berhijab, perintah Allah. Kemudian taat kepada suami, ini hak suami. Maka ini ciri wanita soleha yang pertama, yaitu qanitatun, kata Allah SWT, yaitu taat kepada suaminya. Kemudian yang kedua kata Allah SWT, hafizatun lil ghaib bima hafizallah, yaitu menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Dia bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, dan juga menjaga harta suaminya. Berarti punya jiwa amanah. Suaminya lagi kerja di luar, maka dia bisa menjaga dirinya di rumah, tidak menerima tamu laki-laki yang bukan mahram. Karena Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya tidak boleh seorang, di antara hak suami adalah tidak boleh seorang wanita menerima atau masuk, membolehkan untuk mengizinkan masuk ke rumah suaminya seorang yang dia dibenci oleh suaminya. Maka ketika suaminya tidak ada di rumah, dia bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, kemudian menjaga harta suaminya. Ini ciri wanita yang soleh yang kedua. Mampu menjaga dirinya, tentunya dengan berhijab yang syar'i, tidak menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya, tidak bermudah-mudahan dengan yang bukan mahramnya, kemudian menjaga harta suaminya. Kemudian ini yang Allah sebutkan ya dalam surah An-Nisa, ciri dari wanita yang solehah, yaitu kata Allah SWT, qanitatun, taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, dan juga kepada suaminya, taat kepada Allah dan suaminya. Kemudian hafizat, itu menjaga dirinya, menjaga harta suaminya. Kemudian Allah SWT mengatakan, wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Kata Allah SWT, dan adapun ketika Anda takut atau khawatir, kalau seandainya istri Anda melakukan nusyuz, kata Allah, nusyuz itu artinya durhaka, membangkang, tidak mau patuh dan tidak mau taat. Ini Allah SWT berbicara kepada suami. Wahai para suami, ketika istri Anda membangkang,
tidak taat atau durhaka, apa yang Anda lakukan? Kata Allah SWT, pertama, fa'idhuhunna, berikan kepada dia wejangan, nasihat, ingatkan dia bahwasanya ketaatan kepada suami adalah ibadah kepada Allah SWT. Bahkan Nabi SAW mengatakan, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat alaihi la'anatha al-malaikah hatta tusbih. Kata Nabi SAW, kalau seandainya ada seorang laki-laki, seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian dia tidak mau memenuhi seruan suaminya, maka malaikat akan melaknat dia sampai waktu subuh. Ini menunjukkan bagaimana seorang istri wajib taat kepada suaminya. Maka ketika istri membangkang, durhaka sama suaminya, kata Allah SWT, fa'idhuhunna, seorang suami hendaknya pertama kali yang dilakukan mengingatkan. Dan ini dalam rangka mendidik istri, yaitu mendidik istri dengan cara yang baik, ingatkan akan hukum Allah SWT, akan hukum Islam, bagaimana seorang istri mestinya taat kepada suaminya selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat. Diingatkan bahwasanya taat kepada suami hukumnya wajib, di dalamnya ada ibadah kepada Allah, dianggap ibadah. Ketika dia durhaka merupakan dosa, diingatkan. Ketika istri tidak juga mau, masih membangkang, masih durhaka, tidak patuh, kata Allah SWT, wahjuruhunna. Wahjuruhunna artinya, Ibnu Abbas mengatakan al-hajar alla yujami'uha wa yudajimuha ala firashiha wa yuwalliha dhahra. Kata Ibnu Abbas, yaitu al-hajar di sini maksudnya adalah tidak berhubungan suami istri dengan dia, atau dia tidur bersama dia tapi dia membelakangi istrinya, memberikan punggungnya. Termasuk juga dikatakan para ulama, yaitu pisah tempat tidur dan tidak mengajak bicara istri. Ini tahapan yang kedua. Ketika istri tidak mau patuh dan taat, atau istri melanggar perintah Allah, melanggar hak Allah, misalnya keluar rumah tidak berhijab misalnya, ini kewajiban suami untuk mengingatkan. Sudah diingatkan misalnya dengan ayat, dengan hadis, sudah disampaikan bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu berdosa. Tidak juga berhenti. Yang kedua, tahapan yang kedua, al-hajar, yaitu dia tidak melakukan hubungan suami istri, atau dia pisah ranjang, atau tidak mengajak bicara istrinya. Kemudian kalau juga masih juga perempuan ini enggak paham, atau juga masih bandel, ya masih membangkang, juga tidak mau atau tidak bisa menerima kebenaran, kata Allah SWT, wadribuhun, itu pukullah mereka. Ini tahapan ketiga. Jadi pertama tadi ada fa'idhuhunna, berikan mau'idhah, berikan dulu nasihat yang baik. Jadi seorang suami hendaknya ketika istrinya tidak taat, dia berikan nasihat yang baik. Kemudian wahjuruhunna fil madaji, atau pisah tempat tidur. Atau yang ketiga wadribuhunna, boleh memukul, pukullah mereka, tapi Nabi SAW mengatakan dorban ghairu barrihin, yaitu pukulan yang tidak memberikan bekas, pukulan yang sifatnya mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Ini tahapan. Ini disampaikan oleh Allah SWT dalam kita sebagai seorang suami mendidik istri kita. Kemudian Allah SWT melanjutkan, fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau seandainya para istri itu sudah taat kepada Anda, mengikuti perintah Anda, maka jangan Anda mencari-cari celah, atau jangan Anda mengungkit-ungkit yang sudah lama. Fala tabghu 'alaihinna sabila, ya jangan Anda mencari celah-celah, mengungkit-ungkit yang sudah lama, mengungkit-ungkit kesalahan dan sebagainya, atau mencari celah agar istri Anda misalnya merasa tidak betah dan sebagainya. Ini tidak dibolehkan. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sungguhnya Allah SWT aliyan, maha tinggi. Kabira, yang maha besar. Aliyan, yang maha tinggi zatnya. Allah SWT aliyun fi dzatihi wa aliyun ala sifatihi. Bahwasanya Allah SWT tinggi dari segi zatnya, zat Allah tinggi dari seluruh makhluk.
Kemudian juga Allah SWT sifatnya maha tinggi, dan juga Allah SWT mengatur seluruh makhluk. Juga kabir, Allah SWT yang maha besar, dan tidak ada yang lebih besar dari Allah SWT. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati Allah SWT, ayat yang ke-35 Allah katakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi yurida islahi wa fiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kata Allah SWT, kalau Anda, ini ayat ini ditujukan kepada para wali atau orang ketiga di sini, ya, terutama wali dari laki-laki dan perempuan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau Anda merasa khawatir telah terjadi shiqaq, yaitu keretakan rumah tangga, shiqaq antara keduanya, pertikaian di antara keduanya, suami istri. Ini ayat ini berarti ditujukan kepada orang ketiga, para wali, yaitu wali istri ataupun wali dari laki-laki, saudara atau kerabat istri ataupun kerabat suami. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau Anda merasa khawatir dan Anda sudah tahu bahwasanya sudah ada keretakan di antara mereka berdua ini, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Dalam ayat sebelumnya tadi sudah disebutkan bahwasanya wanita ketika dia nusyuz atau dia membangkang kepada suaminya, tidak taat, maka kata Allah, fa'idhuhunna, berikan kepada mereka nasihat. Kalau tidak juga wahjuruhunna fil madaji, kemudian pisah ranjang. Kalau enggak juga wadribuhun, pukul. Tapi sudah dilakukan oleh suami 3 hal ini, 3 langkah ini, tapi perempuannya masih belum berubah atau tidak berubah. Ini ayat 35, ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Ini tadi ditutup ayat 34 dengan kalau seandainya wanita itu mentaati, sudah selesai. Tapi ayat 35 Allah katakan, kalau seandainya terjadi keretakan, bisa jadi keretakan ini terjadi karena istri tidak taat, sudah diberikan peringatan, sudah diberikan nasihat, sudah pisah ranjang, sudah tidak diajak bicara, kemudian juga sudah dipukul, juga tidak berubah, maka terjadi keretakan. Atau dari sisi suami, karena keretakan rumah tangga itu dari dua belah pihak, istri yang tidak taat kepada suami, atau suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir ataupun batin, atau tidak bisa menjadi teladan yang baik dalam rumah tangganya. Maka kedua belah pihak di sini, kata Allah SWT, kalau seandainya sudah terjadi keretakan di antara keduanya, terjadi keretakan yang akan mengarah kepada perceraian, Allah SWT katakan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, utuslah seorang hakim ataupun seorang yang muslim yang dipercaya dari keluarganya dia, suami, dan dari keluarganya perempuan. Untuk apa? Melakukan islah. Ini berarti pertikaian di rumah tangga sudah sampai di luar rumah. Tentunya kita sebagai seorang muslim, seorang suami hendaknya ketika dia mau bertengkar dengan istrinya, bilang sama istri. Kalau kita mau tengkar di dalam kamar aja, jangan sampai keluar. Jadi kalau Anda mau tengkar sama istri, bilang sama istri, mau tengkar kita boleh. Bikin perjanjian, jangan keluar dari kamar. Kenapa? Kalau sudah keluar kamar, Anda akan dilihat oleh anak. Kalau lebih luas lagi, akan ada orang ketiga sudah keluar dari rumah. Jadi ada tahapannya. Kalau sudah keluar kamar, nanti didengar sama anak. Kalau sudah keluar rumah, orang lain dengar. Inilah yang disebutkan oleh Allah SWT. Sudah dari keretakan rumah tangga, sudah tahu orang yang ketiga, di pihak ketiga sudah tahu. Jadi sudah bukannya di kamar lagi, sudah di luar rumah. Maka kata Allah SWT, utuslah salah seorang yang baik dari kalangan, dari pihak suami dan dari pihak istri. Untuk apa? Yurida islahi wa fiqillahu bainahuma. Kalau seandainya keduanya menginginkan kebaikan, maka Allah SWT akan memberikan taufik kepada keduanya. Artinya apa? Utus orang-orang yang bisa dipercaya. Ini orang ketiga. Ketika kita punya masalah rumah tangga, kemudian curhat, cari orang curhat yang bisa dipercaya, yang bisa memberikan solusi, bukan malah membakar. Dan Anda ketika menjadi
tempat curhatan seseorang dalam hal rumah tangga, hendaknya menjadi orang yang adil dan ingin kebaikan. Bagaimana supaya bisa rumah tangga tidak bercerai? Allah katakan di sini, "Yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma." Kalau seandainya mereka ingin kebaikan, maka Allah akan berikan taufik sehingga keretakan itu bisa disambung lagi, bisa disatukan lagi. Allah SWT membolehkan cerai, membolehkan talak. Tapi tentunya Allah SWT dalam ayat ini, coba kita lihat dalam ayat ini Allah katakan irida islahan. Kalau seandainya keduanya menginginkan kebaikan, yaitu persatuan kembali. Tidak Allah katakan au ifrokan atau misalnya cerai, tidak. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT walaupun membolehkan cerai, tapi tentunya yang lebih utama adalah tidak terjadi perceraian. Innallaha kana aliman khabira. Sungguhnya Allah SWT alim, yaitu maha mengetahui, alim, khabir, dan juga maha mengetahui segala sesuatu, baik terutama hal-hal yang tidak terlihat, yang mungkin tidak terdengar. Allah SWT mengetahuinya. Segala niat kita, mungkin kita tidak mengetahui, teman kita tidak mengetahui, suami tidak mengetahui, istri tidak mengetahui, tapi Allah SWT mengetahui niat apa yang ada dalam hati kita. Allah SWT mengetahui. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT, maka ini pembahasan kita pada malam hari ini, pembahasan yang sebenarnya kalau kita ingin ulas lebih panjang, tentunya sebenarnya lebih panjang ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya, dan setidaknya memberikan isyarat-isyarat yang bisa dipahami, terutama tadi pembahasan ayat yang ke-34 yang berkaitan dengan bagaimana seorang suami hendaknya menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dengan memberikan keteladanan, memberikan nafkah, membimbing, mendidik istrinya. Begitu juga seorang istri hendaknya menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, taat dan patuh kepada suaminya, menjaga dirinya dan menjauhi sifat nusyus atau durhaka kepada suaminya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita bersama, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga kita bermohon kepada Allah SWT, kalau seandainya ada saudara kita yang mungkin lagi cekcok dengan suami istrinya, mudah-mudahan Allah SWT akan berikan kepada dia taufik sehingga tidak terjadi perceraian, tapi diberikan islah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, di sini ada pertanyaan. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri merendahkan seorang suami karena faktor ekonomi istri amat sensitif sekali terhadap saya. Terkadang dia melawan dan merendahkan saya. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya sehebat apapun Anda, wahai wanita muslimah, setinggi apapun pendidikan Anda, sebesar apapun gaji Anda, sekaya apapun Anda wajib taat kepada suami. Tidak boleh merendahkan orang. Tidak boleh merendahkan, apalagi itu suami Anda sendiri. Anda rendahkan karena dia mungkin penghasilannya lebih rendah atau pendidikannya lebih rendah. Tapi coba lihat ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, wanita yang kaya raya. Rasul ketika itu, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, itu bekerja sama Khadijah. Khadijah wanita yang kaya raya. Nabi ketika diangkat menjadi Rasul, maka Nabi tidak bekerja, Nabi fokus dakwah. Siapa yang mendanai dakwah Nabi? Itu istrinya. Subhanallah, ini. Maka kalau seandainya istri kaya, hendaknya dia mendukung suaminya, bukan malah merendahkan dan merasa lebih hebat daripada suaminya. Tidak. Ini ciri wanita yang durhaka kepada suaminya. Maka hendaknya kita benar-benar memahami. Tadi sudah kita sebutkan bagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan ciri wanita salihah taat kepada suaminya. Bahkan Nabi tadi mengatakan bahwasanya seorang wanita itu kalau Nabi membolehkan sujud kepada sesama manusia, akan Rasul suruh wanita sujud kepada suami, apapun pendidikan. Ini menunjukkan betapa seorang istri itu kewajibannya kepada suami sangat besar. Oleh karena itu hendaknya seorang wanita muslimah yang baik, yang solehah, hendaknya taat dan patuh kepada suaminya. Tentunya selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat. Ingat, di situ ada ketenangan,
Ketika Anda taat kepada suami, maka di situ nilai ibadah yang paling besar. Karena disitulah seorang wanita dituntut dan diuji oleh Allah SWT. Dan Nabi sudah katakan tadi bahwasanya seorang wanita yang taat kepada suaminya akan dipersilahkan oleh Allah SWT masuk pintu surga dari mana saja, dari pintu mana saja yang dia suka. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita muslimah hendaknya dia benar-benar memahami hakikat hal ini. Ya, terutama kita sebutkan di zaman kita sekarang perlu ini untuk selalu kita ingatkan. Kenapa? Karena di zaman kita sekarang di tengah propaganda orang-orang musyrik, orang-orang kufar yang mengatakan persamaan gender dan sebagainya, laki-laki sama dengan perempuan dan seterusnya, sehingga wanita merasa lebih hebat, minimal sama dengan laki-laki. Ini salah. Maka Allah SWT sudah mentakdirkan laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita, bukan sebaliknya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.